Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, meet me again, Harnias Devo. First of all, let's pray and thanks to our God Allah who have given us mercy and blessing, so we can gather in this place. Secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who have get us from the darkness to the brightness. Guys, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tajwid. Ya, jadi ada yang tahu nggak tajwid itu apa? Nggak ada yang tahu ya. Nah, jadi tajwid secara bahasa adalah membaguskan. Nah, jadi kayak kita membaguskan lafaz kita mengucapkan suatu huruf. Nah, terus tajwid secara istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempat keluarnya dengan memberikan hak dan mustaqnya, atau kita memberikan hak si huruf dari mulut kita, atau gampangnya kita ngucapin huruf itu dengan benar dan nggak salah. Terus hukum mempelajari tajwid. Nah, itu hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Ada yang tahu nggak fardu kifayah itu apa? Nggak ada. Nah, jadi fardu kifayah tuh gugur kewajiban ketika sudah ada yang melakukannya. Jadi fardu kifayah tuh kayak menguburkan jenazah, mensolatkan jenazah. Jadi kalau udah ada yang lakuin, kita udah gugur kewajiban, nggak harus kita ngelakuin lagi. Nah, terus hukum membaca tajwid dengan benar yaitu wajib atau fardu ain. Jadi kayak sholat, ngaji itu kan diwajibkan buat kita orang muslim. Nah, terus di tajwid itu biasanya ada dua kesalahan yang sering dilakukan orang-orang. Yang pertama yaitu lahan jahli, atau kesalahan yang mengubah makna arti dari Al-Quran. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam kesalahan ini, karena kalau misal kita ngomong terus arti Al-Quran tuh beda, nah nanti masuknya ke bid'ah. Terus kesalahan yang kedua yaitu lahan kahfi, atau kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran tidak menyalahi huruf qura, atau kebiasaannya biasanya tuh dari adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Contohnya seperti ketika mengucapkan huruf A, biasanya tuh kalau yang nggak bisa ngomong A itu kayak a, jadi disamain kayak huruf alif. Dal itu beda cara pengucapannya. Nah, mungkin itu tentang tajwid. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang qalqalah. Nah, jadi ada yang tahu nggak qalqalah itu apa? Nggak ada. Nah, jadi qalqalah secara bahasa itu getaran atau pantulan. Jadi kayak kita ngucapin suatu huruf itu kayak mantul. Nah, itu kan tadi secara bahasa. Terus secara istilah masih sama awalnya, yaitu pantulan dan getaran. Cuma belakangnya ada lanjutannya. Pantulan dan getaran suara ketika membaca huruf al-qalqalah yang berharokat, sukun atau disukunkan. Nah, terus di qalqalah itu ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu huruf
di qalqalah itu hurufnya ada 5. Oke, kita perkenalan untuk hurufnya dulu. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oke, huruf qalqalah yang pertama itu ada ko. Kok. Terus yang kedua ada zo. Terus yang ketiga ada yang tahu nggak? Apa? Salah. Ya, yang ketiga itu ada ba. Yang keempat ada yang tahu? Nggak ada lagi. Oke. Yang keempat itu ja. Terus yang terakhir apa? Za. Salah. Yang terakhir itu huruf da. Oke. Terus biasanya tuh huruf-huruf ini tuh bakal disingkat jadi baju di toko atau toko. Kenapa sering orang bilang biar ingat tuh baju di toko? Soalnya ini kan kayak udah nyangkut semua huruf dari ini. Jadi biar belajarnya tuh lebih asik, lebih seru, terus lebih mudah diingat. Nah, terus cara membaca qalqalah. Jadi yang pertama cara membaca qalqalah yaitu memantulkan huruf qalqalah tersebut ketika dalam keadaan sukun atau disukunkan. Jelas ya. Terus cara membaca yang kedua yaitu mengucapkan vokal hanya setengah dari harokat fathah atau kayak mantulnya enggak semua, jadi setengah doang. Yang ketiga yaitu mengeluarkan bunyi pantulan hampir sama kuat ketika harokat fathah, kasroh, atau dhammah. Nah, jadi mungkin itu dari saya tentang tajwid dan juga qalqalah. Jika ada salah kata mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.